Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, lancar jaya untuk semuanya. Oke sobat kreatif, apakah hari ini sudah lebih baik dari kemarin ataukah malah sebaliknya? Motivasi sederhana yang mungkin sudah sering kita dengar ya atau pikirkan sebelumnya, sangat ringan didengar, berat dijalankan ya sobat kreatif. Seperti itulah susahnya membangun gairah yang ada pada diri kita. Pada intinya hanya kita sendiri ya sobat kreatif yang mampu menggerakkan dan membangun gairah itu sendiri. Sebaik dan sebagus apapun motivasi dan contoh yang diberikan, kita hanya akan berjalan di hari yang sama atau mengulang-ulang hari sebelumnya jika tidak kita awali memotivasi diri kita sendiri ya sobat kreatif, agar terus lebih baik dari sebelumnya, terus bertahap memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sama halnya dengan saya pribadi ya, yang ringan memberikan setiap motivasi kepada semua orang, tapi berat menerapkan pada kesehariannya. Itulah poinnya ya sobat kreatif, tidak harus datang dari orang yang sempurna karena jelas tidak ada, agar untuk kita bisa menerima sebuah dorongan dari orang lain. Jadi yuk kita belajar bersama-sama agar lebih baik lagi di setiap harinya, pelan-pelan saja ya sobat kreatif, karena hasil yang menyenangkan itu didapat dari proses yang perlahan. Dan sesuai di tayangan openingnya, di sini saya akan coba review kembali mesin las yang baru-baru ini mulai ramai kembali di pasaran ya. Sebetulnya untuk mesin las ini yang saya tahu sudah lama ya rilisnya, hanya kalau untuk di Indonesia sendiri belum begitu familiar ya, tapi cukup populer di negara tempat produksinya, yaitu di China ya. Dan sekarang kembali banyak ditanyakan, banyak yang DM dan berkomentar di PT TikTok dan IG HD Karya untuk Bang coba cek dan bahas untuk mesin las dari merek Hugong ini. Oke, dan karena mesin lasnya sudah kita dapatkan meskipun baru yang 120 ampere ya, next time ya sobat kreatif untuk model dan tipe-tipe lainnya mudah-mudahan bisa kita bahas juga bareng-bareng di channel ini. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Baiklah sobat kreatif, mesin las yang akan kita bahas kali ini adalah mesin las dari merek Hugong ya, dengan model Extreme 120 Mini. Di dalam kemasan pembelian mesin las Hugong ini, sobat kreatif akan mendapatkan kelengkapan seperti klem massa, strapping untuk nenteng mesin lasnya ya. Lalu ada buku panduan, stang las, kartu garansi, dan unit mesin lasnya seperti pada umumnya kita membeli mesin las ya. Yang tidak ada di kemasannya yang sering kita lihat di tiap kemasan mesin las, yaitu tidak adanya palu rak, tidak ada kedok atau kacamata ya sobat kreatif. Di sini saya akan coba bahas dari klem massa bawaannya yang cukup nyentrik dan jarang ya. Klem massa bawaannya dengan full penjepitnya berbahan tembaga ya di sini di mesin las ini. Dan untuk kabel yang dipakai di masanya ini cukup kaku ya sobat kreatif, tapi saya suka karena setahu saya pemilihan kabel untuk pengelasan memang ada baiknya ya memakai serabut kabel yang lebih besar seperti yang dipakai di mesin las ini, karena daya tahan panasnya cukup stabil ya sobat kreatif. Karena saya banyak sekali ya kabel bawaan mesin las yang dipakai di tempat saya yang serabutnya halus itu sering gosong ya, lalu putus akhirnya. Oke sobat kreatif, untuk panjang kabel dari klem massanya mempunyai panjang di 150 cm. Sekarang kita ke bagian stang lasnya ya. Untuk stang las standar ya, seperti kebanyakan umumnya kita lihat di bawaan mesin las seperti ini, pakai KB 200 seperti itu ya, dengan rahang penjepit berbahan kuningan seperti itu ya sobat kreatif. Untuk model kabel sama ya sobat kreatif dengan yang dipakai di klem massanya. Oke, dan untuk panjang kabel stang lasnya di sini sama juga dengan panjang klem massanya di 150 cm. Dan cukup jelas ya sobat kreatif dari yang diperlihatkan dari pengemasan tiap bagian kelengkapan mesin lasnya, sampai untuk buku panduannya pun dikasih plastik seperti ini ya, cukup tebal buku panduan di mesin las ini. Dan kalau saya lihat selintas ya, isi di dalam bukunya cukup lengkap ya, dan jarang di tiap buku manual mesin las seperti pada buku panduan di mesin las ini, sampai ada pembahasan posisi pengelasan, kode kawat las yang dipakai, keselamatan dan lain-lain ya. Jempol sih, hanya sayangnya belum adanya bahasa Indonesia ya di buku panduannya. Oke, dan mesin las ini juga disertai garansi ya, yang syarat dan ketentuannya tentunya berlaku ya sobat kreatif. Dan Hugong ini masih satu pabrikan kayaknya dengan Welmac yang kemarin saya bahas juga untuk mesin las MIG multifungsinya. Sobat kreatif bisa cek di playlist video atau di channel ini ya untuk yang mencari tahu seputar pengelasan MIG-nya. Di sini sobat kreatif bisa lihat ya, sampai pengemasan dari strap mesin lasnya pun dikemas rapi seperti ini, lengkap dengan panduan cara pasangnya ke mesin lasnya seperti apa ya.
Dan lisban atau bahan yang dipakai di strappingnya pun Sobat Kreatif bisa lihat dan nilai sendiri ya. Biasanya unit semacam mesin las seperti ini untuk melihat mana yang benar-benar berkualitas, menjaga kualitasnya, ya kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti ini ya Sobat Kreatif. Jika hal kecil seperti ini aja ditanggapi serius, apalagi yang bagian-bagian terpentingnya dalam sebuah unit mesin las. Oke, dan ini dia unit mesin lasnya. Untuk desain di tiap bagiannya menurut saya keren parah sih Sobat Kreatif ya. Karena kebetulan saya senang juga pada bidang desain seperti alat-alat yang biasa saya buat. Di mesin las ini di tiap bagiannya cukup detail ya. Di bagian sisi depan belakang punya cangkang kuning sedikit menonjol ya Sobat Kreatif, dengan bahan plastik solid. Di bagian bodi tengahnya berbahan plat ya. Oke, kita lanjutkan ya Sobat Kreatif. Untuk panel bagian sisi kanan polos, hanya terdapat merek dari hugongnya Wellmax, sedangkan bagian sisi kiri terdapat lubang ventilasi dengan desain timbul seperti itu ya Sobat Kreatif, dan juga merek dari mesin lasnya. Di bagian atas terdapat warning ya, peringatan penting yang harus selalu diperhatikan untuk setiap penggunanya, dan saya setuju banget sih. Penerapan warning seperti ini bagusnya ada di tiap mesin las ya Sobat Kreatif. Oke, kita ke panel bagian belakang mesin lasnya. Kabel input dengan kualitas kabel bawaan mesin lasnya, Sobat Kreatif bisa lihat ya, pemilihan kabel-kabel di unit mesin las ini betul-betul diperhatikan. Lalu ada switch on off cukup besar di sini dengan warna full hitam, mungkin untuk mengimbangi keseluruhan desain tampilan mesin lasnya ya. Hanya menurut saya tetap bagusan di warna kuning atau merah atau switch yang bisa menyala ya Sobat Kreatif. Untuk di bagian bawahnya ada lubang kipas di sini ya. Oke, sekarang kita ke bagian panel bagian depan mesin lasnya. Untuk di pojok atas bagian kiri terdapat dua buah lampu LED ya Sobat Kreatif. Hijau untuk power, penanda menyala dan hidupnya mesin las. Yang kuning itu indikator OC ya, atau overcurrent. Dan ini untuk kedua lampu indikatornya timbul ya Sobat Kreatif. Banyak hal yang menurut kita sepele, tapi di mesin las ini diperlihatkan keseriusannya ya, dari setiap bagian-bagian yang menurut kita sepele, seperti knob pemutar atau pengatur ampere yang di sisi sebelah kanannya ini didesain sebaik mungkin ya, agar pengguna terpuaskan. Jadi di knob pengatur ampere ini dilapisi semacam bahan karet seperti itu ya Sobat Kreatif. Oke, kita ke bagian bawahnya ya Sobat Kreatif. Seperti biasa ya, ada songket negatif bagian bawah dan positifnya di bagian atasnya. Desainnya timbul ya, atau permanen di panelnya. Akan lebih bagus kalau warnanya hitam atau putih gitu ya, agar lebih kelihatan ya Sobat Kreatif. Dan di bagian depan ini juga terdapat lubang ventilasi yang ukurannya cukup besar-besar seperti itu ya. Dan itulah keseluruhan tampilan dari mesin las Hugong Extreme 120 mini ini ya Sobat Kreatif. Untuk keseluruhan sejauh ini cukup memuaskan mata ya, dari desain, bentuk, dan dari bagian-bagian kecilnya yang menurut saya cukup menonjol di mesin las ini. Tapi kita belum tahu ya untuk kualitas dari fungsi utama mesin lasnya, apakah sesuai sama kualitasnya dengan yang ditonjolkan di bagian luarnya ya. Baiklah Sobat Kreatif, dan spesifikasi yang ditawarkan mesin las ini dan fitur yang ada di mesin las Hugong Extreme 120 ampere mini ini. Untuk input powernya di 230 volt ya, cukup besar. Kebanyakannya biasanya di 220 volt yang sering saya jumpai ya. Untuk frekuensinya di 50 sampai 60 Hz, masukan arus di 23 ampere. Untuk kapasitasnya di 5,29 kPa. Untuk tegangan tanpa bebannya di 65 volt ya, nilai arus ketika beroperasi di 24,8 volt, maksimal ampere dari 20 sampai 120 ampere. Dati cycle-nya di 20% ya Sobat Kreatif, efisiensinya 85%. Untuk ukuran dan beratnya hanya 3 kg saja ya, sangat ringan mesin las Hugong ini dengan ukuran sangat kecil, di panjang 26 cm, lebarnya 10 cm, dan untuk tingginya hanya di 18 cm ya Sobat Kreatif. Oke, dan baiklah Sobat Kreatif, dan seperti itulah ya ulasan yang bisa saya berikan untuk mesin las dari Hugong Extreme 120 ampere mini ini. Untuk mesin lasnya saya uji seharian ya Sobat Kreatif. Pada pekerjaan saya melanjutkan pembuatan bending plat yang sedang dikerjakan di tempat saya. Di pengelasan pada ketebalan 5 mm, 2 mm, 8 mm, dan 15 mm. Saya sesuaikan pada bahan yang dipakai pada pekerjaan saya. Cukup stabil di pengapiannya ya, dan hampir gak kedengaran suara dari mesin las ini, sangat halus dan kecil ya.
Ini kayak maticnya mesin las ya sobat kreatif. Untuk ukuran elektroda yang saya pakai di pekerjaan saya memakai 2,6 dan 3,2 mm ya. Tapi next time kita coba update kembali ya di pemakaian rutin dan jangka panjangnya untuk performa mesin lasnya seperti apa. Di uji coba mesin lasnya ini saya sempatkan juga ya untuk cek konsumsi watt dari mesin las ini dari ampere terbesarnya dan terkecilnya ya. Watt terendahnya di 11,9 watt ya, terbesarnya di 3162 watt. Mesin las ini masih bisa dipakai di 900 watt ya sobat kreatif, tapi kayaknya hanya di batasan 40 ampere atau 50 maksimalnya ya. Itu pun kalau saya lihat dari watt yang masuk tadi ya ketika saya tes konsumsi wattnya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dari apa yang saya bahas kali ini ya. Jadi referensi untuk sobat kreatif yang sedang mencari mesin las, mana yang cocok dan sesuai ya dengan kebutuhannya. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang tepat, jika banyak pembahasan yang berbelit, susah dipahami dari saya ya untuk semuanya. Semoga bisa dimaklumi karena saya juga pemula sama di bidang ini. Intinya tetap semangat saja untuk semuanya dalam berkarya, lancar terus ya usahanya. Untuk yang masih belajar sama kayak saya juga sama, tetap semangat terus belajar, lebih baik kembangkan setiap skill dan tekniknya ya, tambah terus jam terbang. Tetap imbangi teori dan prakteknya ya sobat kreatif, karena apapun ketika kita seimbangkan itu akan berguna untuk kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.